Soying adalah sesuatu yang sudah didengar oleh hampir semua alkemis di wilayah Pil bahkan dataran tengah, karena jenius terhebat di klan Shou itu disebut-sebut sebagai salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala Menara Pil. Bagaimanapun Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua Doki, dan kepala menara adalah seseorang yang dianggap sebagai pemimpin spiritual seluruh alkemis di benua. Dengan reputasi Menara Pil, kepala menara bisa membuat ratusan elit dozen bertarung untuknya dengan sukarela. Soying merupakan jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Shou selama puluhan generasi, bahkan sampai diangkat secara pribadi untuk menjadi murid salah satu dari 3 kepala Menara Pil, yaitu Xuan Kongzi. Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi luar biasa sudah cukup untuk membuat semua orang di aula mengaguminya. Senyum mempesona muncul di wajah Soying saat dia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berjalan ke kursi klan Shou diikuti oleh beberapa anggota keluarganya termasuk Shoudan. Tidak hanya Shoudan, ada satu lagi generasi muda yang mengikuti langkah Soying, di mana menurut perkiraan Shoyan seharusnya pemuda itu adalah jenius kedua klan Shou alias Shou Xiu. Soying memimpin klan Shou berjalan ke tempat duduk mereka sebelum kemudian melayangkan sapaan kepada gadis pemalu klan Dan yang ternyata bernama Dan Chen. Chow mempersiapkan pertemuan Pil, dan dari perkataannya sepertinya Soying mengetahui jika kemampuan gadis pemalu yang bertabrakan dengan Shoyan itu bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Dan Chen diam saja mendengar nada dingin dan sombong yang tersembunyi di balik perkataan Soying sebelum kemudian Dan Xuan menginstruksi suasana dan mengatakan jika sepertinya spot pemenang pertemuan Pil sudah pasti jatuh ke tangan Soying. Soying hanya terkekeh pelan mendengar ungkapan Dan Xuan sebelum kemudian terganggu oleh interaksi antara Shoudan dan Shoyan di kursi klan Ye yang awalnya sama sekali tidak menarik perhatiannya. Rasa dingin melintas di wajah Shoudan saat dia melihat Shoyan datang untuk mewakili klan Ye, namun harus menahan diri setelah Shou Xiu mengingatkannya untuk tidak membuat keributan. Shou Xiu kemudian menatap Shoyan sambil berkata jika dia sudah mendengar banyak hal tentang Shoyan dari Shoudan dan meminta Shoyan untuk bersemangat karena meskipun dia memiliki level alkemis yang cukup tinggi, masih merupakan hal sulit baginya untuk menyelamatkan klan Ye selama ada Soying di sisi mereka. Shoudan melangkahkan kakinya ke kursi klan Shou sambil ngomel-ngomel kepada abangnya Shou Xiu, meminta jenius kedua klan Shou itu membalaskan dendamnya kepada Shoyan dengan mencegah pemuda itu untuk menempati peringkat 3 besar. Meskipun demikian, Shou Xiu memang mampu menangkap jika Shoyan bukanlah orang biasa, dan dengan kemampuannya sangat besar potensi bagi pemuda itu untuk benar-benar menempati peringkat 3 teratas dalam pengujian 5 klan besar kali ini. Yang membuat Shoudan menjadi semakin kesal adalah bukan hanya Shou Xiu yang memuji Shoyan, namun Soying juga ikut nimbrung dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa atas penilaian yang diberikan oleh jenius pertama klan seperti sang penyihir. Baru setelah klan Shou masuk ke dalam tanah terbuka, muncullah seorang embah-embah berambut putih yang disebut sebagai Seng Yao atau Tetua Seng, di mana Tetua Seng ini adalah salah satu dari 8 tetua agung. Kemudian Tetua Seng meminta para kandidat untuk ujian 5 klan besar untuk masuk ke dalam aula. Shoyan berdiri dari kursinya ketika mendengar perkataan Seng Yao, diikuti juga oleh 4 generasi muda klan lain yang langsung menyita perhatian semua orang. Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, ternyata bukanlah Soying yang mewakili klan Shou, melainkan Shou Xiu. Klan Dan diwakili oleh Dan Xuan, klan Bai mengirimkan jenius terkuat mereka Bai Ying, sementara klan Qiu diwakili oleh seorang pemuda kecil bernama Qiu Qi. Masing-masing kandidat mulai memperkenalkan diri, sampai di mana Shoyan bersuara dan membuat Tetua Seng membelai janggut tertarik karena memang Shoyan adalah nama yang sering terdengar di wilayah Pil akhir-akhir ini, mulai dari pertarungan dengan lembah sungai es sampai dengan pertentangan dengan klan Bai di Menara Cabang. Pernyataan Seng Yao itu turut membuat Bai Ying emosi, mengingat betapa besar penghinaan yang diterima klan Bai atas
perbuatan kurang asemnya Soyan. Namun Soyan sama sekali tidak menggubris ejekan Bayi, membuat jenius klan Bayi itu tersenyum dingin bertekad untuk ngasih paham Soyan karena sudah meremehkan klan Bayinya. Sengyou hanya geleng-geleng kepala melihat pertempuran mental antara Soyan dan Bayi sebelum mengumumkan jika mereka akan segera memulai pengujian pertama, yaitu pengujian jiwa. Para generasi muda akan diminta untuk memasukkan kekuatan spiritual dalam piring jiwa, di mana piring jiwa itu akan menilai kekuatan spiritual seseorang, dan hanya jika melampaui nilai jiwa di atas 400 lah, para kandidat bisa dinyatakan lulus ujian pertama. Setelah selesai penjelasan peraturannya, Tetua Seng memintai siapapun untuk maju dan mencoba pertama kali, di mana kandidat pertama yang mencoba adalah Kyuji dan berhasil. Bayi mendapatkan nilai 785, diikuti kemudian oleh Cao Ziyu yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu 846. Baru setelah menyelesaikan pengujian, Cao Ziyu mempersilahkan Dan Xuan dan Soyan untuk mengambil gilirannya sebelum dibalas dengan anggukan Dan Xuan ketika jenius klan Dan itu maju dan mendapatkan nilai 903. Seluruh tempat sunyi saat semua orang melihat nomor merah darah di piring jiwa setelah Dan Xuan maju, di mana dengan munculnya nilai sebegitu besar sudah cukup menandakan bahwa jenius klan Dan itu akan segera naik tingkat menjadi alkemis tingkat 7 puncak. Pencapaian ini bahkan membuat Shao Ying cukup terkejut, meskipun dia sudah tahu jika Dan Xuan memang tidak bisa dibandingkan dengan jenius klan lain pada tingkat yang sama. Nah, sekarang Shao Ying mengangkat matanya untuk melihat kandidat terakhir yang belum melakukan pengujian alias Mang Oye. Mata Saudan dengan kejam menatap punggung Soyan yang mulai melangkah ke atas plafon batu tempat piring jiwa berada sebelum meletakkan tangannya ke permukaan piring jiwa tersebut dan merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk dari titik di mana tangannya menyentuh permukaan piring jiwa. Sangyao memberikan penjelasan jika Soyan harus mendapatkan lebih nilai dari 785 kalau memang ingin meluluskan diri dari ujian, di mana nilai 785 itu diperoleh oleh Bayi selaku peringkat ketiga dalam pengujian pertama ini. Soyan mengangguk paham ketika menerima penjelasan Sengyao sebelum memasukkan sejumlah kekuatan spiritual dalam piring dan menciptakan semacam badai spiritual tidak terlihat di sekitar tubuhnya hingga membuat bahkan Tetua Seng mundur beberapa langkah melihat ruang di sekitar Soyan terdistorsi. Dan Xuan, Cao Ziyu, Bayi, dan Kyuji yang ada di depan lempengan batu juga mengalami perubahan ekspresi ketika mereka terdorong 10 langkah oleh kekuatan tak terlihat, sementara Shao Ying menunjukkan tatapan mempesona saat menangkap jika sepertinya Soyan akan menjadi orang paling menarik dalam pengujian 5 klan besar ini. Dan setelah badai spiritual melemah, semua orang yang ada di ruangan hanya bisa melongo terkejut saat menengok ke arah piring merah di tengah aula yang saat ini sedang menunjukkan angka 1395, di mana nilai ini 300 poin lebih besar daripada rekor Shao Ying ketika mendapatkan gelarnya sebagai penyihir klan Shao. Yezong mengepalkan tangannya bersemangat ketika melihat Soyan benar-benar menyelamatkan klannya. Sementara Sengyou baru memulihkan diri dari keterkejutannya saat memahami jika kekuatan spiritual Soyan telah mencapai level alkemis tingkat 7 puncak. Pencapaian semacam ini hanya bisa dibandingkan dengan Shao Ying yang menandakan bahwa Menara Pil telah menemukan kejeniusan iblis lainnya setelah sang penyihir. Yang lebih menakutkan lagi, dengan persepsi spiritualnya yang kuat, Tetua Seng juga tahu jika sebenar-benarnya Soyan telah menekan kekuatan spiritualnya sendiri, dan dia pun belum bisa memastikan kekuatan sebenarnya dari pemuda yang entah datang dari mana ini. Sengyou mengusap janggutnya ketika mengumumkan jika pengujian pertama telah berakhir, dan sekarang mereka akan bergerak ke tes selanjutnya, yaitu kontrol spiritual. Beberapa saat kemudian Tetua Seng mengeluarkan logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya, di mana logam hitam itu disebut sebagai manik penguji jiwa. Sengyou akan menyebarkan manik pengujian jiwa ke langit-langit aula, dan para kandidat
harus mengambil sebanyak mungkin manik pengujian jiwa untuk menentukan tingkatan mereka dalam pengujian sesi kedua. Rekor ujian pengendalian spiritual ini masih dipegang oleh Shao Ying yang berhasil mengambil sebanyak 89 manik dan belum berhasil dipecahkan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Ketua Seng meminta para kandidat untuk bersiap sebelum kemudian mengeluarkan sebuah lubang hitam pekat yang padat yang mengalirkan manik-manik logam hitam pekat seperti badai. Shoyan dengan cepat membentuk semacam tangan spiritual tak terlihat untuk mengambil bola-bola hitam itu dan menggigil dalam hatinya saat merasakan jika logam spiritual itu memang jauh lebih berat dari penampakannya. Setelah menangkap satu manik pengujian jiwa, Shoyan sudah mampu mengkalkulasi bobotnya dan segera melesatkan tangan spiritual besarnya untuk menangkap lebih banyak manik pengujian jiwa sampai tidak terasa sudah ada 40 lebih manik hitam pekat menggantung di sisi tubuhnya. Baing dan Kyuki sudah tidak sanggup menangkap lebih banyak manik jiwa dan akhirnya mundur, diikuti kemudian oleh Shao Xiu yang sudah mendapatkan 56 manik jiwa sebelum menyusul Baing dan Kyuki mundur hingga menyisakan Shoyan dan Dansuan saja yang masih melanjutkan pengujian. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dansuan akhirnya menghembuskan napas untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk mundur dari pengujian setelah mendapatkan 66 manik jiwa karena dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Shoyan tersenyum ketika Dansuan secara otomatis mengaku kalah dan berhenti menangkap manik-manik jiwa untuk menunjukkan 93 bola logam hitam yang berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar tubuhnya. Setelah manik-manik pengujian jiwa Shoyan jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di dalam aula besar. Melihat bagaimana pemuda yang entah dipungut dari mana ini oleh Yezong secara mengejutkan berhasil memecahkan rekor Shao Ying 2 kali berturut-turut. Sudut mulut Shao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini karena selama bertahun-tahun hanya Dan Chenlah satu-satunya orang yang dia anggap serius sebagai lawan di antara generasi muda lain. Sekarang Kang Sakti Pak Boy entah datang dari mana ini dan langsung membuatnya antusias untuk menyambut pertemuan Pil yang akan segera digelar. Yezong dan Xinlan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyuman lebar menyaksikan penampilan brilian Shoyan hingga Tetua Seng memecah keributan dengan mengumumkan bahwa pengujian terakhir akan segera dimulai. Ujian terakhir ini akan jauh lebih sederhana daripada ujian sebelumnya karena para kandidat hanya harus bertarung satu sama lain di atas lingkaran merah setinggi 100 kaki dengan kekuatan spiritual dan siapapun yang bisa bertahan sampai akhirlah yang akan menjadi pemenang. Nah, tepat ketika Tetua Seng hampir saja memulai ujian terakhir, tiba-tiba saja Shao Ying menginstruksi acara dan menanyakan apakah dia boleh menggantikan Shao Xiu untuk melakukan ujian terakhir. Seng Yao menunjukkan muka cemberut saat mendengar instruksi Shao Ying. Namun dia juga ingat bahwa peraturan ujian klan memang memperbolehkan klan pemenang di tahun sebelumnya untuk menempatkan satu pengganti dan dia tidak menyangka klan Shao akan benar-benar menggunakan kesempatan itu. Shoyan menatap Shao Ying yang telah melengkungkan mulutnya menjadi senyuman tipis. Paham benar jika penyihir klan Shao itu memang telah menargetkan dirinya. Ya, berhubung Shao Ying sudah begitu terang-terangan menantangnya, Shoyan pun tentu atuh menerima tantangan itu dengan senang hati hingga membuat Shao Ying tertawa kecil ketika melayang seperti kupu-kupu dan mendarat di atas arena ketika meminta Shao Xiu untuk mengizinkannya bermain. Shao Xiu menggelangkan kepalanya tanpa daya dan menuruti permintaan Shao Ying untuk menyingkir lebih dulu dari pengujian 5 klan besar ini. Nah, baru setelah 5 kandidat itu menempati 5 titik merah, gelombang kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak keluar dari tubuh 5 pesaing, di mana kekuatan spiritual agung yang menguat dari para generasi muda ini bahkan menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. 5 kekuatan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi 5 ular raksasa yang tidak terlihat sebelum kemudian bertabrakan satu sama lain hingga menyebabkan riak spiritual ke seluruh aula. Shoyan dan Shao Ying hanya sedikit bergetar karena tabrakan kekuatan spiritual di dalam arena. Sementara itu Dansuan dan Kyuki dipaksa mundur cukup jauh hingga akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri beramai-ramai karena mereka tahu jika kekuatan Shoyan dan Shao Ying adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka sentuh sekuat apapun
yang akan dikeluarkan. Tangan Soying membelah rambut hitam yang jatuh di keningnya sebelum membentuk segel tangan unik yang membuat kekuatan spiritualnya yang luas berubah menjadi Phoenix raksasa. Jari Soying menekan udara kosong ketika mengirimkan Phoenix spiritualnya ke arah Shoyan dan menimbulkan badai spiritual padat ketika bertabrakan dengan ular raksasa Shoyan. Nah, sementara Dan Suan dan Kyuji mengundurkan diri, ternyata Baying masih tidak terima atas keunggulan Shoyan dibandingkan dirinya dalam ujian kali ini dan akhirnya melepaskan piton raksasanya ke arah Shoyan hingga membuat sang tuan muda ketiga keluarga Shou itu mengerutkan alis melihat Baying anak dajjal ini benar-benar tidak menyadari batasannya sendiri. Shoyan mengirimkan pitonnya untuk bertabrakan dengan ular bayi, membuat wajah Baying dengan cepat memucat dan meludahkan seteguk darah segar dari mulutnya sebelum kehilangan kesadaran. Soying tersenyum kecil melihat Shoyan mengalahkan Baying secara acak sebelum kemudian memberikan pemuda itu tantangan. Apabila Shoyan dapat menerima 3 cetakan tangan spiritualnya, maka Shoying akan mundur dari pertandingan. Shoyan terdiam sebentar mendengar tantangan Shoying karena sebenarnya jika dia mundur sekarang pun klan Ye sudah terselamatkan dari kehancuran setelah keluar sebagai peringkat kedua. Namun Mang Oyen adalah Mang Oyen dan sebuah ketidakmungkinan atuh Shoyan mundur begitu saja setelah ada seseorang yang secara terang-terangan melayangkan konfrontasi kepadanya. Melihat Shoyan tidak bergeming, Shoyan pun tersenyum cantik ketika memperingatkan pemuda itu untuk berhati-hati karena dia akan segera mengeluarkan teknik jiwa, di mana teknik jiwa merupakan keterampilan serangan spiritual yang digunakan oleh para alkemis di zaman kuno. Tepat ketika itulah kekuatan spiritual Shoying yang sangat besar dan kuat menggumpal di tangan yang membentuk semacam jejak tangan spiritual yang meluncur secepat kilat ke arah Shoyan sebagai wujud aktivasi jejak telapak spiritual misterius. Shoyan menunjukkan ekspresi serius ketika meledakkan kekuatan spiritualnya di tubuhnya sebelum diaglomerasi menjadi tinju spiritual besar yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan spiritual Shoying. Harus diakui jika telapak spiritual misterius ini memang sangatlah luar biasa sampai berhasil mendorong Shoyan terbang 10 langkah dan hampir saja melewati pembatas garis merah kalau tidak buru-buru menegakkan diri. Meskipun demikian Shoyan tidak menunjukkan ketakutan dan keputusasaan, malah dengan ekspresi antusias di wajahnya meminta Shoying untuk segera melakukan serangan kedua. Mata Shoying sedikit berkedip dengan senyuman yang lebih memikat ketika melihat Shoyan benar-benar berhasil menahan gempuran telapak tangan spiritualnya, di mana teknik serangan alkemis kuno ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh sembarang alkemis tingkat 7 puncak. Shoying dengan lembut menghirup udara sebelum sekali lagi memadatkan kekuatan spiritual di telapak tangannya, membuat Shoyan menunjukkan tatapan kejam ketika gumpalan api Gyo perlahan naik di kedua matanya yang hitam pekat. Ketika Shoyan menggunakan api surgawi untuk mempertajam matanya, tuan muda ketiga keluarga Shou itu mampu melihat segel tangan Shoying yang dengan lebih lambat dan menyaksikan bagaimana jejak tangan telapak tangan besar terbentuk sebelum meluncur keluar seperti harimau yang turun dari pegunungan. Telapak tangan Shoying sekali lagi bertabrakan dengan tinju Shoyan menciptakan ledakan dahsyat ketika Shoyan menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa kakinya dan garis batas hanya tersisa 3 meter saja. Ekspresi Shoying sedikit berubah ketika melihat Shoyan berhasil menerima 2 serangannya sebelum menghirup udara dalam-dalam lagi dan membentuk segel telapak tangan spiritual yang beberapa kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Nah, tepat ketika Shoying hampir saja melepaskan serangan terakhir, matanya yang cantik dan lentik dipaksa membelalakan lebar saat melihat Shoyan tengah merapal teknik segel yang sama persis dengan apa yang dia gunakan saat ini. Ya, Shoyan tanpa diduga-duga telah mempelajari teknik telapak tangan spiritual misterius hanya setelah melihatnya selama beberapa menit, di mana kemampuan semacam ini bahkan membuat Shoying yang memiliki julukan sebagai penyihir merasa terkejut. Badai spiritual dengan cepat terbentuk kembali di arena pengujian ketika 2 telapak jiwa spiritual saling berhadapan dan meledakkan riak spiritual padat yang segera menyapu seluruh penjuru aula. Badai spiritual yang mengamuk berlanjut selama beberapa hampir 1 menit sebelum secara perlahan menyebar dan menunjukkan sosok Shoyan yang masih duduk di atas plafon batu kurang dari 1 meter saja dari garis batas arena. Shoyan menunjukkan penampilan compang-camping menyedihkan dengan beberapa
lubang di sekitarnya, sementara Shoyin masih cantik bersih rapi, menunjukkan betapa Shoyan memang lebih dirugikan dalam pertempuran kali ini. Namun janji adalah janji, dan karena Shoyan telah menahan 3 telapak tangan spiritualnya, Shoyin pun mendesah lembut ketika menyatakan bahwa Shoyanlah yang memenangkan pengujian 5 klan besar kali ini. Keheningan di bagian dalam aula besar berlanjut sesaat sebelum dipecahkan oleh gelombang kejotan, karena ini adalah pertama kalinya khalayak ramai melihat Shoyin mengaku kalah di depan seseorang dari generasi yang selama bertahun-tahun. Dengan demikian, Shoyan pun berhasil menyelamatkan kursi ketua klan Ye di Menara Pil, bahkan membawa klan yang telah menurun selama bertahun-tahun itu keluar menjadi jawara dalam pengujian 5 klan besar wilayah Pil. Meskipun dia beruntung memenangkan pertarungan ini, Shoyan mengerti bahwa kemampuan dari penyihir klan Shou ini memang bukanlah hal remeh-temeh, dan Shoyin jelas memiliki kemampuan untuk memperjuangkan 3 tempat teratas selama pertemuan Pil. Baru setelah bertukar beberapa aura persaingan dengan Shoyin yang memimpin rombongan klan Shou keluar dari aula, Shoyan dihentikan sesaat dengan kemunculan Dan Suan yang memberi pujian kepadanya, sampai bisa membuat Shoyin tidak berkutik seperti ini. Saat bertukar beberapa kata dengan Dan Suan, Shoyan mengalihkan pandangan kepada Dan Chen, karena entah kenapa sejak bertabrakan beberapa hari lalu, dia masih menyimpan begitu banyak rasa penisirin pada gadis pemalu tersebut. Shoyan hanya tersenyum dan membalas bungkukan penghormatan Dan Suan, dan kemudian berniat untuk segera pergi dari aula juga sebelum Seng Yao menghampirinya terburu-buru ketika mengucapkan selamat atas keberhasilan klan Ye mempertahankan kursi tetua. Yezong menangkupkan tangannya menunjukkan penghormatan dan terima kasih atas bantuan Seng Yao, sementara orang yang diterima kasihi justru fokus memperhatikan Shoyan sebelum bertanya apakah pemuda ini benar-benar murid Yao Chen yang legendaris. Awalnya Shoyan masih agak ragu membongkar identitas Abah Yo, namun setelah Shoyan mengangguk, tetua Chen hanya bisa menghela napas ketika menunjukkan kecemburuan memahami jika penglihatan monster tua itu memang sangatlah bagus sampai menemukan murid seluar biasa Shoyan. Baru setelah itu Seng Yao mengalihkan pembicaraan dan menawarkan Shoyan untuk ikut dengannya ke Menara Pil karena tetua menara tertarik untuk bertemu dengannya. Shoyan jelas saja terkejut bukan kepala mendengar tetua menara tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Namun memiliki hubungan yang baik dengan Menara Pil bukanlah hal buruk, dan akhirnya Shoyan pun menerima tawaran itu hingga membuat Seng Yao berseri-seri ketika berkata akan menjemputnya ke Manor Klan Ye dalam beberapa hari. Ujian dari 5 klan besar dianggap sebagai acara yang cukup besar di dalam kota Pil Suci, dan kabar bahwa klan Ye telah mendapatkan posisi teratas sudah cukup membuat klan yang sempat menurun beberapa tahun itu kembali menjadi primadona. Lebih dari klan Ye, Shoyan yang bisa membawa klan Ye bangkit dari kematian justru menjadi bahan perbincangan yang lebih besar, dan karena malas mendengarkan penggibahan tentang dirinya, Shoyan pun memutuskan untuk tinggal di dalam manor klan Ye sepanjang hari untuk melatih skill jiwa jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Shoyin. Pelatihan Shoyan itu berlangsung selama beberapa lama sampai dengan Shoyan mengembuskan udara keruh dari tenggorokannya dan menatap ke ruang kosong di halaman manor ketika meminta siapapun yang telah bersembunyi di sana untuk menunjukkan dirinya. Ketika itulah ekspresi Shoyan menjadi sangat gelap melihat gumpalan kabut hitam muncul, menandakan bahwa orang dari aula jiwa telah muncul, dan yang lebih membagongkan lagi adalah api biru yang menyelimuti tubuhnya, di mana api biru tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah api jantung laut yang merupakan api surgawi peringkat ke-15, sekaligus juga api yang pernah dimiliki oleh sang kaisar obat Hanpeng di masa lalu. Hanpeng atuh udah modiar orangnya masih aja bikin susah ya guys ya. Waduh, siapa pula itu antek-antek dajal aula jiwa yang muncul lagi? Mana dia tiba-tiba ngeluarin api jantung lautnya Hanpeng pula? Apakah berarti dia adalah Bambang yang dulu sempat bertransaksi sama Hanpeng? Kira-kira apakah yang akan dilakukan oleh si Bambang ini kepada Shoyan? Dan apakah yang akan dilakukan Shoyan setelah tiba-tiba saja antek
Dajjal aula jiwa muncul di hadapannya seperti ini. Udah di like belum? Udah subscribe belum? Udah di share belum satu kampung?